Masih denganku, Siska Novi di YouTube Cerita Siska Official. Kali ini aku ingin kalian mendengarkan sebuah cerita yang memang benar-benar harus kalian simak. Jadi cerita ini adalah pengalaman dari seorang perempuan yang memiliki pasaran kelahiran pon. Jadi tahu kan kalian ya, pasaran weton pon ini punya cakra yang paling tinggi sekali katanya di antara pasaran-pasaran lainnya. Bagaimana keseruan cerita ini? Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Jadi kali ini narasumber aku itu bernama Nina. Dia itu lahir pada pasaran Kemis Pon. Jadi 7 sama berapa? 7 sama 8 ya. Pokoknya kalau dihitung Neptunnya itu 15. Jadi itu dia cerita tentang dirinya yang sedari kecil itu selalu menghadapi banyak sekali masalah dan juga beban hidup yang enggak surut-surut. Mulai dari masalah keluarga, terus masalah hidup, dan juga beberapa masalah yang menurut dia itu masalahnya itu sangat berat, tapi itu dia bisa melewatinya. Bahkan semakin besar, semakin bertumbuh dewasa, si Nina ini malah seperti kayak bisa mengendalikan sesuatu yang dia tidak tahu gitu dalam tubuhnya. Jadi misal ya, dulu waktu kecil dia udah dibebani masalah-masalah besar seperti kehilangan orang tua, kehilangan kepercayaan saudara, terus ya udahlah pokoknya jelek banget masalah yang datang itu. Dengan bertambahnya usia, setelah dia dewasa, tiba-tiba masalah yang sudah datang itu datang lagi di kemudian hari gitu. Ketika dia beranjak dewasa itu masalah yang sama datang kembali, tetapi Nina itu bisa menghadapi masalah tersebut dalam bentuk yang udah matang gitu. Akhirnya kayak dia itu udah fasih mau menghadapi masalah itu. Jadi selama dia tumbuh dari kecil sampai dewasa itu ya masalah terus saja datang, tapi nggak tahu kenapa si Nina ini ngerasa kayaknya ada yang aneh gitu loh dalam hidupnya itu. Apa karena dia itu lahir dari pasaran pon, atau emang dia itu perlu kayak diruat gitu kan. Kalau orang Jawa itu kan harus diruat. Atau ada apa kok sampai kena sial terus gitu kan. Dia itu penasaran. Akhirnya dia nyari jawaban tanpa harus datang ke orang pintar lah, apa kayak gitulah pokoknya. Jadi dia itu tanya ke teman-temannya yang teman sekolah, sampai dewasa pun dia tanya ke teman dia kerja atau gimana. Ternyata ketika dia menanyakan ke anak yang memang punya weton yang sama, ternyata yang dirasakan itu juga sama. Jadi dari kecil sampai dewasa itu mereka terkena sial. Jadi datang aja masalah itu, tapi nggak tahu kenapa mereka semua itu bisa menghadapinya. Setelah bertanya seperti itu, akhirnya dia bertemu denganku. Nah, aku kan kurang lebih tahu ya tentang weton ini gitu, karena memang aku kenal betul dengan weton pon, dan aku juga mendalami apa sih sebenarnya kelebihan pon itu kok jadi kayak gampang nggak disukai sama orang gitu. Ternyata weton ini itu kan cenderung keras ya. Semua orang yang
lahir pada pasaran pon ini cenderung keras. Tapi nggak tahu lagi ya, kalau ada di antara kalian yang nggak keras berarti kalian memang wataknya seperti itu. Tapi watak dasar dari weton pon ini itu keras, keras kepala. Jadi memang karena intuisi atau apa ya, kayak kepekaan batinnya itu yang luar biasa. Jadi ketika si weton pon ini bertemu sama orang baru atau siapa gitulah ya, yang baru, dia itu bisa ngerasain aura aura orang tersebut gitu. Kalau memang jelek, ya udah mereka kayak cenderung kayak bengis kayak gitu kan. Terus intuisinya itu juga jalan si weton pon ini. Jadi nggak kayak apa ya, kayak weton yang paling tinggi banget gitu. Dan yang lagi yang perlu digarisbawahi itu, si weton pon ini itu kan punya sisi yang jelek. Ya mungkin ini kelemahan karena dari mereka banyak sekali cobaan hidupnya itu karena memang lebih terlalu jujur ya kalau weton pon itu. Dan mereka itu lebih nggak suka yang berpura-pura gitu. Kalau memang apa yang dilihat di depan mata itu jelek, ya mereka akan mengatakan bahwa itu jelek gitu. Nggak mungkin kalau si weton pon ini mengatakan bahwa apa yang dia lihat itu nggak sama seperti itu. Jadi mereka itu memang tidak suka yang berpura-pura. Nah, poin pertama seperti itu. Yang poin keduanya adalah weton pon ini sangat apa ya, kayak cerdas gitulah. Apalagi kalau si Nina ini kan Neptu 15 ya, Kamis pon gitu. Neptu 15 itu jatuh pada sumur Sinopo. Sumur Sinopo. Jadi sumur Sinopo itu seperti orang yang banyak ilmunya. Dan tergantung sih ya. Kadang orang yang Kamis pon itu ada yang ya masih apa, gak, ada yang nggak pandai mengatur keuangan, ada yang nggak bisa tenang. Tapi itu kan memang karakteristik utama dari Kemis pon itu adalah sumur Sinopo, orang yang banyak ilmunya. Sekalipun dia itu nggak bisa di jalur keuangan, misal pinternya nggak di keuangan, bisa aja dia pinter di sisi lain gitu. Nah, biasanya orang weton pon ini sering sekali itu sifatnya itu tenang dan diem karena mereka sudah kayak, yaudahlah, aku pernah di fase ini, aku pernah menghadapi situasi seperti ini, jadi udah hafal betul bagaimana menyikapi masalah yang sudah terjadi. Jadi ya mereka ketika mendapatkan masalah yang bertubi-tubi di hidupnya juga, ya udah santai aja. Nah, kemudian si Mbak Nina ini kan udah tahu kalau ternyata weton pon ini punya kelebihan yang seperti itu. Terus ternyata ada yang membuatnya penasaran lagi ketika dia waktu itu beranjak dewasa ya, umur 18 tahun atau 20 tahun gitu. Tiba-tiba ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, dimana dia itu tiba-tiba bisa merasakan munculnya makhluk halus. Dia kan takut ya, karena dari kecil juga nggak tahu seperti itu. Kenapa kok tiba-tiba waktu dewasa dia itu bisa melihat ada makhluk halus di sekitarnya. Akhirnya dia kayak mikir, ini apa aku yang keliru atau apa aku yang cuma berhalusinasi gitu kan. Ini dia nyari jawaban lah. Dia bertanya kepada aku, kenapa kok seperti ini? Kalau orang lain yang nggak ngerti itu mungkin
Alah paling ya penyakit gitu kan. Kalau anak-anak sekarang kan ada yang nggak percaya seperti ini kan. Tapi kalau orang dulu itu pernah mengatakan bahwa kalau anak pon ini punya kelebihan, yaitu punya kala cakra di dalam tubuhnya. Jadi sukmanya itu memang bisa membentuk kala cakra. Kala cakra ini apa? Kala cakra ini seperti pelindung gaib. Jadi memang apa ya, kayak sejenis pelindung di mana pelindung ini itu bisa menghalau energi-energi negatif yang bakalan masuk atau mau mengganggu si pon. Jadi kelebihan dari pon itu yaitu memiliki kala cakra, tapi enggak semua weton pon itu memiliki kala cakra ya, enggak semua. Jadi hanya beberapa weton yang memang memiliki kala cakra lah. Apa ciri-ciri orang yang weton pon yang memiliki kala cakra? Nah, ini salah satunya adalah dia bisa berkomunikasi dengan makhluk halus atau bisa berinteraksi, bisa merasakan, dan bisa kayak punya indera keenam gitulah ya, bisa mengetahui hal-hal yang belum terjadi seperti itu. Karena itu memang guncangan energi setelah si anak pon ini dewasa, ada guncangan energi dari sukmanya dengan energi kala cakra waktu itu. Jadi yaitu energi ini terbentur, akhirnya si anak ini bisa melihat hantu lah, bisa merasakan hal yang belum terjadi, terus bisa merasakan bahwa energi sekitarnya itu ada yang negatif, ada yang positif gitu. Jadi semakin dewasa biasanya itu semakin kalau untuk peka masalah itu mungkin memang udah takdir dari Yang Maha Kuasa ya, karena memang si weton pon ini terkenal sebagai weton yang paling kuat. Jadi dadal duel gitu loh. Kalau apa diturunin masalah, dihadapkan masalah itu udah kayak orang yang digebukin sampai bonyok. Tapi weton pon sekalipun udah digebukin sampai bonyok, sampai nggak bisa berdiri atau kayak gimana, dia sanggup loh nompang dirinya itu sampai sekuat itu gitu. Makanya kelebihan yang dimiliki oleh weton pon itu nggak main-main, karena memang weton pon ini terkenal sebagai weton yang paling amat tangguh. Nah, si Nina ini kan bingung toh ya sama hal yang baru dia rasakan seperti melihat hantu. Jadi dia itu pernah bercerita, dia itu kan tiba-tiba itu sifatnya itu berubah. Jadi tiba-tiba nggak suka keramaian, dia itu suka sendiri. Terus dia itu kayak kalau udah ketemu orang tiba-tiba itu langsung menghindar. Menghindar itu bersembunyi, bukan apa. Kayak udah ada yang ngasih tahu gitu loh. Ih, orang ini kayaknya gak baik deh. Dia itu mau ngomongin seseorang, mau ngomongin kejelekan seseorang. Ternyata benar. Ketika Nina, karena dia itu nggak percaya sama apa yang dia rasakan waktu itu, akhirnya dia mencoba nih kayak kayak ya udahlah disamperin aja, aku pengen tahu jawabannya gimana gitu kan. Tapi dia dari awal itu udah mikir kayaknya ini orang mau ngejelek-jelekin tetangga yang itu gitu kan. Hanya disapalah si tetangga ini, ngomong lah. Awalnya itu emang nggak ada obrolan yang gimana-gimana, ya udah kayak biasa gitu orang saling sapa. Ternyata bener, ketika lama-lama ngobrol, ceritalah dia mengungkit semua aib tetangganya yang waktu itu. Akhirnya Nina yang tahu kan, bener kan, kayak gitu kan.
Tuh gitu kan nggak mau didengerin gitu kan. Lebih baik kan ditinggal daripada didengerin, seperti itu kan nggak baik. Akhirnya dengan segala cara yang Nina lakukan, dia langsung cut omongan, mohon maaf bu, aku mau pulang, soalnya mau tidur gitu kan. Si ibu itu langsung, ya udah gimana gitu, langsung ditinggal sama Nina. Nah udah, dari perasaan lompat lagi ke si Nina ini tiba-tiba tahu ya ditinggal di rumahnya sendiri. Nah, waktu ditinggal di rumahnya sendiri itu si Nina itu kayak kerasa ada yang sedang memperhatikan dia. Gak tahu siapa. Jadi rumahnya itu kan besar. Dia itu anak tunggal sendiri. Kayak ada yang memperhatikan gitu kan. Akhirnya ya udahlah dibuat santai sama dia. Tiba-tiba dari arah belakang, arah dapur itu terdengar suara orang nyanyi. Orang nyanyi. Kayak nembang gitu lah ya, bukan nyanyi-nyanyi kayak orang biasa gitu, bukan, nembang. Jadi kayak ada intonasinya gitu loh, dia itu nyanyi. Didengerin sama Nina, itu suara apaan gitu kan. Takutnya dia itu salah denger, mungkin tetangga atau siapa gitu kan nyanyi malam-malam. Kok tambah lama tambah terdengar suaranya. Akhirnya sama si Nina ini dilihat ke belakang. Itu tadi di tempat cuci piring itu masih banyak piring ya, piring dan gelas yang menumpuk gitu. Tiba-tiba bersih. Piring-piring itu udah dicuci. Bahkan airnya itu masih menetes loh di keranjang piring gitu. Masih netes airnya. Dan kelihatan banget baru dicuci sama seseorang. Nah, pertanyaannya siapa yang nyuci? Karena di rumah waktu itu tidak ada orang sama sekali. Bapak ibunya masih kerja dan pulangnya sangat malam. Rumah dikunci kan waktu itu, nggak ada orang sama sekali, hanya dia yang ada di rumah. Nah, yang cuci piring siapa? Dia kan lihat nonton TV tadi. Nah, tapi ketika dia merasakan seperti itu tuh nggak ada hal yang membuatnya takut. Jadi kalau hal-hal seperti itu tuh ya udahlah, udah biasa gitu. Jadi nggak ada rasa-rasa takut gitu loh dari jiwa Nina atau tubuh Nina ketika melihat hal-hal aneh seperti itu. Nah kemudian hal horor yang lain terjadi kepada dirinya itu saat dia itu kan anak tunggal, jadi warisannya itu banyak kan, karena orang tuanya itu kayak kaya gitu kan. Ya meskipun bukan kaya dari warisan, itu memang orang tuanya itu dua-duanya itu bejo banget, bisa beli tanah, bisa beli semuanya lah. Apalagi nanti diwariskan ke Nina, dan Nina udah banyak sekali. Nah, saudara-saudara Nina ini orang yang belum menengah ke bawah lah ya, menengah ke bawah, bukan menengah ke atas gitu. Nah, saudara-saudara Nina ini masih satu kampung sama dia. Jadi apapun informasi waktu itu kan langsung terdengar gitu kan. Misal orang tua Nina ini membeli tanah lah, membeli rumah lah, atau beli sepeda motor, itu langsung cepet denger kan ke telinga mereka. Nah, si Nina ini ngerasa banget bahwa dia itu nggak disukai sama saudara-saudaranya. Ya, dia itu udah ada yang ngasih tahu, atau nggak tahu ya, perasaannya itu udah ngasih firasat kalau mereka saudara-saudaranya itu nggak suka karena Nina adalah anak tunggal dan bakalan punya semuanya gitu, tanpa harus belibet kayak mereka yang harus banting tulang sampai nggak tahu kayak apa tapi masih belum dapat apa-apa. Nah akhirnya itu
Dia suatu hari kayak kerasa gitu loh ada sesuatu yang aneh di rumahnya. Dia cerita kepada sang ibu, terus si ibu itu bilang, ah aku nggak ngerasa apa-apa di rumah, emang kenapa gitu kan. Nah si bapak ini kan wetonnya sama kayak Nina, tapi itu beda hari gitu. Si bapak ini bilang, kayaknya emang bener deh kata Nina kalau di sini tuh ada sesuatu gitu. Nah si Nina ini berkata, ini sepertinya ada orang yang sedang jahil nih ngirim-ngirim ke rumah kita gitu. Nah si bapak ini kan nggak bisa ke power power intuisinya kan nggak sama ya, meskipun sama-sama pon powernya itu nggak sama, tapi di keluarga itu yang paling gede itu adalah power si wetonnya Nina karena 15 itu tadi. Akhirnya si Nina ini bilang ada aura nggak nyaman nih di belakang di pintu dapur gitu katanya. Nah si bapak ini kan bingung ya karena apa ya, kayak ya percaya sama gaib tapi nggak tiba-tiba gitu loh. Kita kan sebagai orang kan juga harus ngelihat ada bukti atau enggaknya gitu kan. Kalau ayah si Nina itu seperti itu. Kalau sang ibu kan udah, kalau udah dikasih tahu seperti itu tuh langsung ciut kan, langsung takut gitu kan. Ya udah, akhirnya dilihatlah si Nina sama si ayahnya ini ke belakang terus Nina itu nunjuk satu sudut yang halaman belakang loh ya ini ya. Nina itu nunjuk di satu sudut dan bilang itu sepertinya ada di situ deh. Itu deh barang jeleknya ada di situ gitu katanya. Hanya bapaknya itu antara percaya dan nggak percaya menuruti kata Nina, terus ngecek nih yang ada di sudut itu tadi. Ternyata ketika dilihat tanahnya itu seperti habis digali gitu. Bapaknya juga bingung lah, ini kenapa kok tanahnya itu beda kayak gitu. Karena merasa penasaran, si bapak akhirnya langsung ngambil pacul, terus dipacul lah tanahnya itu. Nah, ketika dipacul ternyata di dalam tanahnya itu ada sebuah kendi. Kendinya itu berisi bunga setaman dan itu masih baru banget ditaruh di sana. Terus ada apa? Katok, bukan, sempak laki-laki gitu kan, 3. Habis itu ada apa? Tali pocong 1 gitu di dalam itu, terus gunting sama apalah pokoknya ya, rambut gitu di upet-upet. Nah si Nina itu kaget dong. Bapaknya juga lebih kaget karena ini apaan ada kayak ginian gitu kan. Nah akhirnya kan si bapak itu dikasih tahu ya kalau bertemu atau kalau ketemu benda-benda gaib atau mistis seperti itu tuh langsung dikencingin aja gitu kan. Ini sama bapaknya itu ditaruh dulu langsung dikencingin. Ya udah lah ya. Ya Nina itu langsung masuk ke dalam itu itu pendeman itu tadi langsung dibuang ke sungai. Udah, akhirnya di rumah itu langsung si Nina ini ngasih tahu ke sang ibu, Bu, ini aku kenapa ya gitu. Kok kayaknya ada yang aneh denganku sejak aku dewasa ini. Jadi kayak lebih peka aja gitu, lebih tahu aja kalau diserang hal-hal gaib atau gimana karena aku udah bisa ngelihat hantu katanya. Dia itu cerita ke sang ibu seperti itu. Tapi kan kalau sang ibu kan cuma bisa ya udah mendoakan gitu kan, semoga anaknya itu selalu diberi perlindungan oleh Allah. Kalau sama bapak itu cuma ngasih wejangan aja, kalau kamu udah tahu kayak gitu itu lebih baik digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat.
Udah akhirnya satu persatu penasaran dari Nina itu terjawab. Jadi memang weton pon itu memang memiliki salah satu kelebihan, yaitu ya seperti itu. Jadi bisa merasakan aura sekitar. Semakin bertambahnya usia itu semakin mateng banget sukmanya. Terus kala cakra juga apa ya, kayak tameng dirinya itu aktif. Jadi kayak gimana ya, dia itu kayak udah dituntun gitu loh untuk merasakan hal yang akan terjadi itu dari kecil. Jadi memang sematang itu gitu. Nggak tahu yang nuntun itu siapa, ya nggak ngerti ya. Tapi kayaknya sih memang sama Tuhan itu udah di garis hidup seperti itu si Nina. Nggak tahu lagi ya sama si weton pon lainnya itu seperti itu atau enggak, karena sebagian narasumberku yang weton pon itu juga mengalami kejadian yang sama gitu. Terus si weton pon ini kan semakin dewasa semakin bertambah terbuka. Terbuka itu dalam artian auranya itu bisa kayak sematang itu gitu. Sekalipun si lawan misal mau kayak gimana-gimana sama si weton pon ini, itu udah nggak bisa. Karena weton ini itu memang weton yang paling sakral dan paling jos banget dalam hal spiritual. Dan konon katanya weton ini itu dijaga oleh salah satu sosok. Nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi katanya ini cerita dari, aku mendapatkan ini dari orang Harjo Kuncaran, yang salah satu desa yang ada di Kabupaten Malang, Harjo Kuncaran. Ini orang ini itu kayak semacam resi gitu loh. Jadi pernah aku bertanya, ya waktu itu memang mengunjungi desa tersebut untuk cari-cari cerita gitu kan. Nah, pernah waktu itu sempat ngobrol ya sama si resi ini, tanya dong, kalau pasaran-pasaran kayak gitu itu gimana? Kok selama ini itu kayaknya ada keunggulan tersendiri dari pasaran weton pon. Nah, si Eyang ini, Eyang aja ya kita sebutnya. Si Eyang ini berkata bahwa pon itu sebenarnya semua pon itu dijaga oleh salah satu sosok yang memang berasal dari Ratu Kidul gitu katanya. Nggak tahu ya sosok apa itu, nggak tahu. Karena memang weton pon ini kala cakranya itu masih berhubungan erat dengan Segoro Kidul. Jadi itu siapapun, nggak semua weton pon ya, nggak semua weton pon yang dijaga oleh sosok ini. Jadi ada beberapa sosok yang memang menjaga anak kelahiran weton pon yang jatuh pada Idu Geni dan Sabdo Dadi. Nah, ciri-cirinya anak weton ini itu sering banget apa ya? Sering banget kayak menghindari keramaian dan juga nggak suka ngomong, kayak dia itu ngomongnya itu selalu dijaga gitu, meskipun di debat apa kayak gitu itu dia itu lebih memilih diam daripada banyak cincong. Nah, si sosok ini katanya memang menaungi anak-anak yang jatuh pada weton pon di Sabdo Dadi Idu Geni. Karena sekali mereka ngomong katanya itu, misal ya dia itu disakitin, terus langsung mengatakan hal-hal yang jelek gitu. Nah, hal-hal ini omongan yang dia
lontarkan ini bakalan kejadian langsung. Dan itu memang benar. Karena Nina waktu itu pernah cerita, iya aku pernah disakitin oleh saudaranya. Saudaranya ini itu kayak gimana ya, kayak kalau ngomong itu ceplas-ceplos. Akhirnya tiba-tiba si saudara ini ngomongin soal warisan lah apalah gitu. Terus menghina keluarga si Nina, menghina ayahnya waktu itu. Ayah Nina dihina dan dikata-katain, katanya wong asalnya orang nggak punya kok tiba-tiba punya kayak gini, paling ikut pesugihan gitu katanya. Nah si Nina ini langsung marah kan, karena dia itu nggak terima orang tuanya itu sampai dikatain seperti itu. Ya wes, akhirnya dia itu langsung melontarkan omongan pedas, omongan gak baik lah pokoknya, yang mengatakan bahwa kamu kalau ngomong kayak gitu lagi gak bakalan selamat kamu pulang dari sini gitu. Belum juga eh, beberapa jam gitu ya ngomong, si saudara ini waktu pulang langsung ditabrak sepeda motor di depan rumahnya Nina persis. Jadi langsung dia itu kayak, ya Allah, tadi kalau nggak ngomong kayak gitu nggak mungkin bakalan kejadian seperti ini. Nah itu kejadian seperti itu udah berkali-kali itu yang Nina alami. Gak hanya di saudaranya saja, di teman-temannya, di orang lain pun kalau ada yang tiba-tiba mengatakan hal yang menyakiti hatinya, dia langsung menjawab dengan lontaran kata yang pedas atau cacian kayak gitu tuh udahlah, langsung terjadi apa yang dia omongin. Nah, sosok ini itu katanya disebut sosok Kolomayit. Kolomayit itu yang menyanding weton pon yang jatuh pada Idu Geni. Entahlah benar atau tidaknya, kalian bisa mengkaji sendiri. Dan terima kasih karena sudah mendengarkan video ini sampai habis. Jangan lupa tonton video-video aku yang lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.